Pemirsa, untuk menangani pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan sejumlah himbauan sampai dengan kebijakan. Mulai dari himbauan untuk mencuci tangan lebih sering, kemudian menggunakan masker saat hendak beraktivitas di luar rumah, kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sampai dengan larangan mudik ke kampung halaman. Pemerintah juga concern atau fokus terhadap upaya percepatan dan perluasan pemeriksaan COVID-19 yang tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah pasti konfirmasi kasus positif yang terjadi di Indonesia. Lantas bagaimana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meresponi hal ini? Apa upaya yang sudah dan akan dilakukan ke depan? Kita akan bahasnya pagi ini lewat sambungan Skype bersama dengan Profesor Abdul Qadir selaku PLT Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Prof. Qadir. Selamat pagi, Mas Jason. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Prof. Qadir. Kita langsung saja kalau melihat ini Presiden Joko Widodo kemarin nampaknya ingin upaya percepatan dan perluasan pemeriksaan COVID-19 ini dilakukan. Respon dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa terkait dengan hal ini, Prof? Oke, terima kasih Mas Jason. Jadi memang Presiden kita itu mengharapkan bahwa pemeriksaan PCR kita itu minimal mencapai 10.000 per hari. Dan untuk itulah maka tentunya kita dari Kementerian Kesehatan melakukan respons dengan pertama menambah jumlah laboratorium yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan PCR itu. Laboratoriumnya kita tambah, kemudian juga tentunya bukan cuma laboratorium tapi itu juga harus menambah peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan itu, termasuk juga di dalamnya adalah kita harus menambah kit untuk ekstraksi RNA, kit reagen PCR, dan tentunya kita memerlukan tambahan VTM atau viral transport media, seperti itu. Dan di samping itu juga, di samping menambah laboratorium, menambah kit, dan paling penting itu adalah meningkatkan kapasitas orang-orang yang bisa melakukan pemeriksaan PCR ini. Kenapa? Karena memang pemeriksaan PCR ini adalah pemeriksaan yang sangat kompleks dan membutuhkan tenaga-tenaga atau SDM-SDM yang ahli dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan PCR. Itu kira-kira yang akan kita lakukan. Oke, Prof, kalau kita mencoba untuk menggambarkan kembali situasinya saat ini, urgensinya seperti apa sehingga pemerintah harus melakukan upaya percepatan dan juga perluasan pemeriksaan COVID-19 ini, Prof? Ya, ini memang penting dilakukan pemeriksaan PCR. Kenapa? Karena di masyarakat kita sekarang ini berkeliaran orang-orang yang mempunyai OTG atau orang tanpa gejala. Jadi banyak sekali orang-orang yang berkeliaran tanpa gejala di sekitar kita. Dan kita nggak tahu apakah dia menderita atau tidak menderita. Juga ternyata penyebaran COVID-19 ini di Indonesia sangat luar biasa. Jadi eskalasinya sangat cepat dan meningkat secara eksponensial. Dan sekarang ini sudah menyebar ke 234 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Nah, peningkatan ini tentunya mengkhawatirkan kita. Oleh karena itulah maka kita harus melakukan suatu perluasan dan percepatan pemeriksaan COVID-19 ini supaya kita bisa mendeteksi siapa saja orang-orang kita yang kebetulan positif atau mempunyai potensi untuk menyebarkan virus COVID-19 ini kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itulah maka kita harus melakukan pemeriksaan PCR karena ternyata memang pola penyebaran kita di Indonesia sekarang ini tidak lagi seperti waktu pertama kali COVID-19 ini kita temukan di mana masih bersifat imported case, tapi sekarang penyebarannya adalah sudah dari man to man atau dari manusia ke manusia dan sudah bersifat massal di dalam satu komunitas tertentu. Seperti itu kira-kira. Oke, ini local transmitted yang juga jadi perhatian begitu. Prof, kalau upaya spesifiknya, tadi Prof sempat menyinggung akan menambah kemudian test kit, kemudian laboratorium, sarana prasarana. Kalau kita spesifik ke laboratorium, sudah ada berapa laboratorium yang digunakan untuk memeriksa hasil dari sampel COVID-19 ini, Prof? Ya, jadi waktu pertama kali kita menemukan kasus COVID-19, maka memang pemerintah cuma mempunyai dan memberikan kewenangan kepada Litbangkes, laboratorium Litbangkes untuk melakukan pemeriksaan COVID-19. Namun demikian ternyata kita kewalahan. Jumlah spesimen yang masuk dengan kemampuan kita memeriksa itu tidak seimbang. Oleh karena itulah pada saat itu kita juga mengembangkan pemeriksaan ini kepada laboratorium-laboratorium yang lain.
misalnya kepada BTKL, kemudian kepada juga laboratorium penyakit infeksi di Unair. Kita juga meminta Eijkman berpartisipasi sama-sama dengan kita memberikan pemeriksaan laboratorium. Ternyata itu pun juga belum mencukupi. Jumlah spesimen, jumlah masyarakat kita yang melakukan pemeriksaan masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan laboratorium yang kita sudah tunjuk. Oleh karena itulah maka Menteri Kesehatan mengeluarkan satu Permenkes 234 tahun 2020 di mana memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada semua laboratorium termasuk laboratorium pemerintah dan laboratorium swasta untuk melakukan pemeriksaan PCR ini dengan ada 5 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah bahwa ada alat yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bahwa laboratorium yang akan melakukan pemeriksaan PCR ini minimal terstandarisasi dan mempunyai biosafety level 2 atau BSL 2 minimal. Tentunya disertai dengan pencegahan dan pengendalian infeksi yang ketat. Yang ketiga adalah laboratorium itu bisa melakukan pemeriksaan bila mana memang ada SDM yang mampu melakukan pemeriksaan. Karena ini kan pemeriksaan yang canggih, sehingga memang ada SDM yang mampu melakukan pemeriksaan. Dan di laboratorium itu ada program untuk biosecurity, biosafety dan sebagainya. Ini yang paling penting, sehingga dengan demikian sekarang ini sudah ada tercatat 49 laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan, dan sekarang yang operasional di lapangan adalah ada 41 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, Prof. Kadir, kita tahan dulu untuk sementara. Saya nanti akan tanya lebih detail lagi apa yang kemudian menjadi tantangan dalam upaya perluasan dan percepatan pemeriksaan COVID-19 ini. Sudah berapa juga jumlah total sampel yang sudah diperiksa oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan bahas, Prof. Kadir, usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Masih bersama kami dan masih membahas terkait upaya percepatan dan juga perluasan pemeriksaan COVID-19 di Indonesia. Masih juga tersambung dengan Prof. Kadir. Prof, kita melanjutkan tadi pertanyaan yang belum terjawab. Apa kemudian yang menjadi tantangan untuk mengadakan laboratorium, kemudian menambah kapasitas dari jumlah sampel yang diperiksa? Apa kira-kira, Prof? Ya, tantangannya Mas Jason memang banyak. Salah satunya itu adalah kadang-kadang ada laboratorium sudah ada alatnya, tapi tidak ada orangnya gitu. Jadi alatnya ada, tapi orangnya tidak ada. Oleh karena itulah maka kita tentunya membutuhkan waktu untuk melatih lagi orangnya, meningkatkan kapasitasnya untuk mampu melakukan pemeriksaan itu. Tantangan yang lain adalah laboratorium itu sudah ada alatnya, sudah ada SDM-nya, tapi ternyata reagennya lagi kosong. Itu semua adalah tantangan buat kita semua, sehingga dengan demikian maka tentunya kita bisa memahami bahwa semua laboratorium itu tentunya tidak semuanya mempunyai kemampuan pemeriksaan yang sama antara satu dengan yang lain. Ini adalah yang kita hadapi, oleh karena itulah maka kita tentunya mengharapkan bahwa semua daerah-daerah sedapat mungkin mempunyai laboratorium dengan persyaratan minimal bahwa laboratoriumnya haruslah BSL 2, mempunyai biosafety level 2, ada SDM-nya yang terlatih, dan tentunya kita mampu mensuplai reagen ke mereka. Seperti itu kira-kira tantangan kita. Oke, ini kita membahas secara spesifik lagi, Prof, terkait dengan metode pemeriksaan yang ada. Sebenarnya yang kita tahu ada dua, ada rapid test kemudian PCR. Dua hal yang paling signifikan membedakan keduanya ini apa, Prof, sebenarnya? Ya, memang ada rapid test dan PCR. Rapid test itu pun Mas Jason itu ada dua jenis sebenarnya. Ada rapid test antigen dan ada rapid test antibody. Ya, tentunya memang rapid test ini kita laksanakan atau kita lakukan pemeriksaan pada daerah-daerah yang tidak memiliki PCR. Jadi kalau memang daerah itu tidak memiliki PCR, maka kasus-kasus ODP dan PDP di daerah itu sedapat mungkin kita lakukan dengan pemeriksaan rapid test. Nah, namun demikian, khususnya misalnya rapid test antibody misalnya, hasil daripada rapid test antibody misalnya didapatkan negatif atau positif, itu belum bisa kita menjamin 100% bahwa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itulah maka bila mana kita mendapatkan hasil pemeriksaan rapid test, itu selanjutnya harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR untuk membuktikan bahwa hasil pemeriksaan kita itu betul-betul sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sebenarnya, seperti itu.
Ini ada perbedaan yang sangat mendasar, Mas Resen, antara pemeriksaan misalnya saja rapid test antibody misalnya. Kalau rapid test antibody itu, maka yang kita ukur itu adalah antibody dalam tubuh seseorang. Nah, pada saat ada virus COVID-19 ini menginfeksi tubuh kita, maka tubuh kita itu akan melakukan respons perlawanan dengan membentuk antibody. Nah, bisa saja misalnya pada pemeriksaan hari pertama, hari kedua itu masih negatif. Kenapa? Karena antibody yang terbentuk dalam tubuh kita itu masih rendah atau konsentrasinya belum bisa terbaca atau diukur dengan rapid test antibody. Nah, rapid test antibody ini menggunakan darah tepi atau darah biasa dan biasanya bisa dilakukan di dalam komunitas untuk screening pasien. Ini berbeda lagi, Mas Jason, dengan pemeriksaan rapid antibody untuk antigen. Kalau rapid antibody antigen itu adalah antigen atau virusnya yang diperiksa gitu. Ada tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan untuk itu maka juga bahan dasarnya berbeda. Kalau tadi menggunakan darah, untuk yang antigen itu menggunakan swab di rongga mulut atau swab di hidung misalnya. Dan juga pemeriksaannya itu tidak bisa sembarang. Itu harus dilakukan oleh orang yang terlatih dengan menggunakan biosafety cabinet A2. Jadi harus ada lemari khusus biosafety cabinet yang aman, yang bisa menjamin pada saat kita melakukan pemeriksaan rapid test antigen ini, itu virusnya tidak lari kemana-mana. Seperti itu kira-kira. Nah, karena itu memang sangat penting bahwa memang rapid test ini hanya digunakan untuk screening awal saja. Sedangkan untuk memastikan harus ada melakukan pemeriksaan PCR. Karena kalau PCR itu yang kita baca itu adalah kode genetik dari virus. Jadi ada kode genetik di virus itu yang terbaca, yang kalau itu kita temukan maka dipastikan virusnya ada dalam tubuh seseorang. Seperti itu kira-kira penjelasannya, Mas Jansen. Kalau spesifik untuk PCR-nya sendiri, sudah berapa banyak sampel atau spesimen yang diteliti sebenarnya sampai dengan sekarang, Prof. Kadir? Totalnya kira-kira sudah berapa? Ya. Jadi sekarang ini, Mas, sampai tanggal 5 Mei kemarin jam 12 siang, itu sudah tercatat 121.547 spesimen yang telah diperiksa dengan jumlah orang itu 88.924. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan, kenapa sih ada perbedaan antara jumlah spesimen dengan jumlah orang? Nah, karena kadang-kadang satu orang pasien itu dilakukan pemeriksaan 2-3 kali. Jadi ada pasien yang cuma 1 kali, misalnya untuk cuma sekedar diagnostik. Tapi untuk pasien yang sudah nyata-nyata positif COVID-19, maka itu pemeriksaannya dilakukan sampai 3 kali untuk memutuskan bahwa dia betul-betul negatif COVID-19. Itulah kira-kira kenapa ada perbedaan, Mas, antara jumlah spesimen dengan jumlah orang. Seperti itu. Oke, Prof, bagaimana kemudian kalau kita melihat PCR ini secara spesifik, kenapa kemudian PCR dianggap sebagai pilihan kedua? Kenapa harus rapid test duluan? Ini kita akan bahas usai jeda. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Anda masih bersama kami, saya mau langsung lagi ke Prof. Kadir. Prof, kalau ada 2 metode rapid test dan PCR, dan kata Prof tadi PCR ini lebih akuratnya, lebih tinggi begitu, keakuratannya lebih maksimal. Lantas mengapa diperlukan rapid test? Kenapa tidak langsung saja ke PCR, Prof? Ya, terima kasih Mas Jensen. Jadi rapid test ini memang kita lakukan untuk mencari sasaran-sasaran misalnya. Untuk memperkecil cakupan, memperkecil jumlah kira-kira siapa saja akan kita periksa seperti itu. Jadi kalau sasarannya jelas, misalnya saja daerah-daerah yang kebetulan daerah zona merah atau pusat pandemik, maka di situ untuk men-screening pemeriksaan awal kita lakukanlah rapid test. Hasil yang positif dari rapid test inilah maka kita lanjutkan dengan konfirmasi ke pemeriksaan PCR. Supaya apa? Supaya pemeriksaan PCR ini betul-betul tepat sasaran. Seperti itu, tepat sasaran. Sehingga dengan demikian maka kita harapkan bahwa pemeriksaan PCR ini betul-betul efektif dan juga tentunya hasilnya akan memberikan hasil yang positif, lebih banyak yang positif. Karena kita sudah melakukan screening lebih awal dengan rapid test.
Saya boleh menyimpulkan artinya orang yang melakukan PCR itu ketika mereka sudah melakukan rapid test dan hasilnya positif, baru mereka harus melakukan tes PCR. Namun jika hasil rapid testnya negatif, mereka tidak perlu melakukan tes PCR, Prof. Ya, sebenarnya sih seperti itu. Karena memang rapid test yang negatif itu saya sampaikan tadi, Mas Jensen, bahwa rapid test yang negatif itu belum bisa dikatakan 100% tidak terinfeksi virus COVID-19. Kenapa? Bisa saja pada saat kita pemeriksaan rapid test itu infeksinya baru hari pertama atau hari kedua, di mana antibodi yang terbentuk itu masih sangat rendah konsentrasinya sehingga belum terbaca oleh rapid test. Bisa begitu. Oleh karena itu memang sebenarnya sih yang paling utama itu adalah pemeriksaan PCR. Tetapi memang pemeriksaan PCR ini kita lakukan sangat terbatas dalam artian bahwa begini. Rapid test itu memang kita lakukan pertama untuk pasien-pasien yang sudah nyata-nyata PDP. Untuk membuktikan diagnosis pasti bahwa dia menderita. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan rapid test ini kepada kontak tracing. Kontak tracing dalam artian siapa saja yang pernah berhubungan dengan pasien-pasien PDP, maka ini kita akan lakukan kontak tracing. Kita lakukan survei epidemiologi. Sampai di mana saja dia melakukan kontak dan apakah dia juga positif atau tidak. Karena kalau dia positif, maka dia berpotensi untuk menyebarkan ke orang lain. Dan yang ketiga tentunya yang paling penting, pemeriksaan PCR ini kita utamakan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, para dokter dan para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang setiap hari kontak langsung dengan pasien PDP, pasien yang nyata-nyata terinfeksi virus COVID-19. Itu yang paling utama kita lakukan. Berapa lama, Prof, dari melakukan pemeriksaan sampai dengan hasil keluar untuk tes PCR ini kira-kira makan waktu berapa lama? Sebenarnya sih pemeriksaan PCR itu selesai dalam 1 hari. Setelah 1 hari itu selesai, karena kita cuma membutuhkan waktu 2 jam untuk bagaimana bisa melakukan operasional daripada alat itu. Tapi yang jadi persoalan kadang-kadang keterlambatan hasil itu disebabkan oleh karena ada keterlambatan transport daripada spesimen ke laboratorium pemeriksa. Jadi ada waktu, jeda waktu nih antara misalnya spesimennya diambil dari salah satu tempat, kemudian kita kirim ke laboratorium, itu ada jeda waktu. Yang kedua juga, ini keterlambatan bisa disebabkan oleh karena kapasitas laboratorium untuk memeriksa itu kecil dibandingkan dengan jumlah spesimen yang masuk. Oleh karena itu ada antri mereka. Ada antri, sehingga dengan demikian baru mendapatkan jadwal pemeriksaan karena keterbatasan kapasitas daripada laboratorium. Yang ketiga adalah bisa saja dia terlambat disampaikan oleh karena memang pada saat itu reagen lagi kosong. Lagi tidak ada reagen sehingga kita tidak bisa melakukan pemeriksaan. Namun demikian perlu saya sampaikan sebagai penutup barangkali Mas Jason bahwa anjuran atau harapan Bapak Presiden kita untuk mendapatkan pemeriksaan minimal 10.000 per hari, kapasitas kita sebenarnya kita sudah melampaui. Kenapa? Karena dengan 41 laboratorium yang sudah operasional hari ini, maka kapasitas kita itu sudah bisa mencapai 12.300 pemeriksaan per hari. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang, Pak Mas Jason. Pertama, anggaplah kita asumsi kita bahwa satu laboratorium mampu memeriksa 300 spesimen per hari. Jadi kalau 300 spesimen per hari dikali dengan 41 laboratorium, maka tentunya 12.300 spesimen yang kita mampu periksa per hari. Itu adalah kapasitas kita. Kenyataannya, Mas, yang diperiksa masih sekitar 5.000 sampai 6.000. Itu memang oleh karena memang spesimen yang masuk jumlah itu seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Kadir sudah bergabung bersama kami. Kita berharap bersama semoga upaya percepatan dan perluasan pemeriksaan ini bisa maksimal untuk mengetahui jumlah pasti berapa kasus konfirmasi positif dan bisa men-tracking agar pandemi ini bisa segera tertangani. Sekali lagi, Prof. Kadir, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan atau informasi terkini terkait dengan COVID-19, Anda bisa menghubungi hotline di 119 dengan extension 9 atau juga Anda bisa menghubungi Halo Kemenkes yakni di kode wilayah diikuti dengan 1500567 atau juga Anda bisa pantau informasi di media sosial Twitter resmi Kementerian Kesehatan di @kemenkesri. Kami masih memiliki informasi lainnya, tetaplah bersama kami.